Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Poppy Agustin dengan NIM L1A11987 dari kelas R002 atau kelas B dengan mata kuliah Silvikultur dengan dosen pengampu Bapak Dr. Forst Bambang Irawan, SP, MSc, IPU. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perbanyakan tanaman secara generatif. Itu apa sih yang dimaksud dengan perbanyakan tanaman? Jadi, perbanyakan tanaman adalah proses menciptakan tanaman baru dari berbagai sumber atau bagian tanaman seperti biji, stek, umbi, dan bagian tanaman lainnya. Tujuan utama dari pembiakan tanaman adalah untuk mencapai pertambahan jumlah, memelihara sifat-sifat penting dari tanaman, dan juga mempertahankan ekstensi jenisnya. Dalam perbanyakan tanaman terdapat dua cara, yaitu generatif dan vegetatif. Perbanyakan tanaman secara generatif atau seksual adalah proses perbanyakan dengan menggunakan salah satu bagian dari tanaman, yaitu biji atau benih. Sedangkan perbanyakan secara vegetatif atau aseksual adalah proses perbanyakan tanaman dengan menggunakan bagian-bagian tertentu dari tanaman seperti daun, batang, ranting, pucuk, umbi, dan akar untuk menghasilkan tanaman baru yang sama dengan induknya. Jadi, pada pertemuan kali ini saya akan lebih berfokus kepada tanaman generatif. Jadi, tanaman generatif ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Adapun kelebihannya yang pertama yaitu sistem perakarannya kuat, yang kedua masa produktif lebih lama, yang ketiga lebih mudah diperbanyak, yang keempat tahan penyakit yang disebabkan oleh tanah, yang kelima memiliki keragaman genetik yang digunakan untuk pemulihan tanaman, dan yang terakhir yaitu dapat menghasilkan varietas-varietas baru yaitu dengan cara menyilang. Sedangkan kekurangannya yaitu yang pertama ada waktu berbunganya itu lebih lama, yang kedua varietas yang baru muncul belum tentu lebih baik, yang ketiga kualitas tanaman baru diketahui setelah tanaman berbuah, dan yang terakhir yaitu tanaman baru yang dihasilkan belum tentu memiliki sifat yang sama dengan induknya. Selanjutnya kita masuk ke bagian bunga. Jadi, pengertian dari bunga adalah organ perkembangbiakan generatif tumbuhan biji tertutup. Bunga memiliki bagian dan fungsi masing-masing. Secara umum, bagian bunga tumbuh meliputi mahkota bunga, kelopak bunga, benang sari, tangkai sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, dan bakal buah. Bagian-bagian bunga yang pertama yaitu ada kelopak bunga. Jadi, kelopak bunga itu berfungsi untuk melindungi mahkota bunga ketika bunga masih kuncup. Kelopak bunga akan terbuka ketika mahkota mekar. Yang selanjutnya yaitu ada mahkota bunga. Jadi, mahkota bunga ini merupakan bagian bunga yang mempunyai bentuk paling indah, memiliki warna tertentu. Fungsi mahkota bunga ini digunakan untuk menarik serangga. Keberadaan serangga hingga pada bunga akan membantu proses penyerbukan. Yang selanjutnya yaitu ada kepala putik. Jadi, kepala putik yaitu salah satu bagian bunga yang tidak kalah penting adalah putik ini merupakan organ reproduksi bunga betina atau biasa disebut dengan genesium. Yang selanjutnya tangkai bunga. Jadi, tangkai bunga ini merupakan saluran penghubung antara kepala putik dengan ovarium. Selain itu, tangkai putik ini berfungsi untuk menyangga kepala putik agar bisa berdiri tegak dan tetap pada posisinya. Yang selanjutnya ada benang sari. Jadi bunga ini memiliki dua organ reproduksi yaitu putik dan benang sari. Bagian ini merupakan alat kelamin jantan yang terdiri antara kepala sari untuk menyimpan serbuk sari. Yang selanjutnya yaitu
ada bakal biji. Bakal biji biasanya banyak ditemukan pada tumbuhan berbiji. Sedangkan pada bunga, bakal biji ini berfungsi untuk melindungi sel telur menjadi tempat pertemuan antara sel-sel telur yang akan dibuahi. Selanjutnya yaitu bakal buah. Sebenarnya bakal buah ini masih satu bagian dengan putik. Namun organ ini memiliki fungsi penting sehingga diklarifikasikan menjadi komponen tersendiri. Bakal buah ini mengandung sel telur. Bagian ini menjadi tempat terjadinya pembuahan, yaitu proses peleburan antara sel betina dan jantan yang kemudian menghasilkan bakal buah. Selanjutnya kita masuk ke dasar bunga. Jadi dasar bunga merupakan bagian tempat melekatnya mahkota dan komponen bunga lainnya agar tetap berada di posisinya meskipun terkena terpa angin. Secara tidak langsung, dasar bunga menjadi pondasi yang terletak di ujung bunga setelah tangkai bunga. Yang selanjutnya yaitu ada daun pelindung. Jadi daun pelindung ini berfungsi untuk tempat melekatnya mahkota bunga atau tempat tumbuhnya kuncup bunga. Sekilas daun pelindung mirip dengan daun, namun letaknya berada pada dasar rangkaian bunga. Yang selanjutnya kita masuk ke tangkai bunga. Jadi tangkai bunga ini sama seperti dasar bunga, fungsinya penyongkong dan sebagai penghubung antara bunga dan ranting. Selanjutnya kita masuk ke pengelompokan bunga. Pengelompokan bunga didasarkan oleh dua kriteria. Yang pertama, pengelompokan bunga berdasarkan kelengkapan alat perkembangbiakannya. Yang kedua, pengelompokan bunga berdasarkan kelengkapan bagian-bagian bunga. Pengelompokan bunga berdasarkan kelengkapan alat perkembangan biakan yaitu ada bunga sempurna dan bunga tidak sempurna. Bisa dilihat dari gambar di atas. Jadi bunga sempurna adalah bagian bunga yang memiliki dua alat perkembangbiakan dalam satu bunga. Artinya putik dan benang sari menyusun bagian-bagian bunga sempurna. Contohnya yaitu bunga mawar dan bunga matahari. Sedangkan bunga tidak sempurna, bunga yang disebut bunga tidak sempurna ditandai dengan adanya satu alat perkembangbiakan. Bisa hanya terdiri atas benang sari saja atau hanya putik saja. Contohnya yaitu bunga pepaya, bunga salak, dan bunga jagung. Selanjutnya, pengelompokan bunga berdasarkan kelengkapan bagian-bagian bunga, yaitu ada bunga lengkap dan bunga tidak lengkap. Bisa dilihat dari gambar di atas. Jadi bunga lengkap itu kategori bunga lengkap dapat dilihat dari adanya kelopak bunga, putik, dan benang sari. Contohnya yaitu bunga mawar, bunga bakung, dan lain-lain. Sedangkan bunga tidak lengkap yaitu bunga dikelompokkan ke dalam bunga tidak lengkap jika tidak memiliki salah satu bagian-bagian bunga yang terdiri atas kelopak bunga, mahkota bunga, putik, atau benang sari. Contohnya yaitu bunga kamboja dan bunga kelapa. Selanjutnya kita masuk ke proses penyerbukan. Jadi proses penyerbukan adalah proses menempel dan masuknya serbuk sari atau sel jantan ke dalam putik atau sel betina sehingga menghasilkan pembuahan. Selanjutnya kita masuk ke macam-macam penyerbukan. Jadi macam-macam penyerbukan yang pertama itu berdasarkan perantaranya, yaitu penyerbukan dengan bantuan angin atau anemogami, dengan hewan zodiogami, dengan air yaitu hidrogami, dan penyerbukan oleh manusia yaitu antropogami. Yang kedua yaitu berdasarkan asal serbuk sarinya, yaitu proses penyerbukan sendiri atau autogami, penyerbukan tetangga geotogami, dan penyerbukan silang alogami.
Selanjutnya kita masuk ke bagian buah. Jadi buah adalah hasil reproduksi antara putik dan serbuk sari pada tumbuhan. Buah termasuk organ pada tumbuhan berbunga yang merupakan perkembangan lanjutan dari bakal buah. Buah biasanya membungkus dan melindungi biji. Selanjutnya kita masuk ke bagian-bagian buah. Jadi bagian buah itu ada 3. Yang pertama lapisan luar atau exocarp, yang kedua lapisan tengah atau mesocarp, dan yang ketiga itu ada lapisan dalam atau endocarp. Jadi lapisan luar atau exocarp ini memiliki ciri-ciri. Yang pertama yaitu lapisannya ini lebih dikenal dengan kulit buahnya. Yang kedua, kulit buah ada yang lunak dan ada yang keras. Yang ketiga, kulit keras umumnya terdapat pada buah kering mengandung sedikit air, yaitu seperti kacang tanah. Selanjutnya, kulit lunak biasanya terdapat pada buah-buah berdaging basah atau mengandung banyak air seperti tomat atau pepaya. Selanjutnya ada lapisan tengah, mesocarp, itu memiliki ciri-ciri. Yang pertama, lapisan ini lebih dikenal dengan nama daging berbuah. Lapisan mesocarp ini merupakan lapisan yang paling tebal pada buah yang tersusun atas jaringan parenkim. Yang ketiga yaitu ada lapisan dalam atau endocarp, yaitu merupakan lapisan yang paling dalam pada buah, biasanya mengelilingi biji. Endocarp yang lunak atau keras pada buah berdaging. Umumnya endocarp bersifat lebih lunak. Selanjutnya kita masuk ke biji. Jadi biji ini merupakan alat perkembangbiakan utama pada tumbuhan berbiji atau spermophyta. Biji mengandung bakal tumbuhan. Biji ini mengandung bakal tumbuhan baru, sehingga dapat dikatakan bahwa biji juga berfungsi untuk mempertahankan kelestarian. Bisa dilihat dari gambar biji. Selanjutnya kita masuk ke bagian-bagian biji. Yang pertama yaitu ada kulit biji. Memiliki ciri-ciri antara lain yaitu kulit biji antara satu buah dengan buah yang lain memiliki perbedaan struktur. Ada yang tebal dan ada juga yang tipis. Selanjutnya ada yang lunak dan ada juga yang keras. Umumnya tersusun dari jaringan epidermis dan jaringan parenkim yang tebal. Fungsi utama kulit biji ini yaitu untuk melindungi lembaga dan endosperma dari kekeringan, kerusakan mekanis dari serangan serangga, jamur atau bakteri. Yang kedua itu ada endosperma, merupakan jaringan penyimpan cadangan makanan yang diperuntukkan untuk biji ketika masa pertumbuhan. Bahan utama yang disimpan di endosperma ini adalah karbon, hidrat, protein, dan lemak. Yang selanjutnya yaitu ada lembaga atau embrio. Ini merupakan calon tumbuhan baru. Lembaga terdiri atas akar lembaga atau radikula, daun lembaga atau kotiledon, dan batang lembaga atau kaulikula. Bagian ujung bawah akar lembaga disebut dengan hipokotil. Fungsinya adalah untuk membentuk akar primer. Kotiledon atau daun lembaga terdapat di kedua sisi lembaga. Kotiledon berfungsi untuk menyimpan cadangan makanan batang, sedangkan lembaga akan berkembang menjadi batang atau tumbuhan. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi perbanyakan tanaman. Yang pertama yaitu ada faktor suhu atau temperatur lingkungan, yaitu salah satu faktor yang menentukan tumbuh kembang, reproduksi, dan juga kelangsungan hidup dari tanaman. Suhu yang baik ini bagi tumbuhan adalah antara 22 derajat Celcius sampai dengan 30 derajat Celcius. Temperatur yang lebih atau kurang dari batas normal tersebut dapat mengakibatkan pertumbuhan yang lambat atau berhenti. Yang kedua yaitu ada faktor kelembaban.
faktor kelembapan udara ini dapat mempengaruhi pertumbuhan serta perkembangan tumbuhan. Tempat yang lembab dapat menguntungkan bagi tumbuhan, di mana tumbuhan dapat mendapatkan air lebih mudah serta berkurang penguapan yang akan berdampak pada pembentukan sel yang lebih cepat. Yang ketiga yaitu ada faktor cahaya. Jadi faktor cahaya matahari ini sangat dibutuhkan oleh tanaman untuk dapat melakukan fotosintesis, khususnya tumbuhan hijau. Yang keempat yaitu ada faktor hormon. Jadi faktor hormon pada tumbuhan ini juga memegang peranan penting dalam proses perkembangan. Demikian hasil presentasi dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri dengan wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.